teman-teman semua, perkenalkan saya Cahayu Sakila, NIM 306-21009 dari D3 Fisioterapi Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiata Kediri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mekanisme kerja otot. Sebelumnya, otot rangka tersusun dari kumpulan serabut otot. Serabut otot terdiri dari sel berbentuk silindris yang mempunyai banyak inti. Otot akan berkontraksi atau berrelaksasi jika menerima sinyal dari sistem saraf. Neuron muscular junction merupakan tempat pertukaran sinyal. Pertukaran sinyal terjadi ketika synaptic group dari sebuah akson terminal terhubung dengan serabut otot. Serabut otot tersusun dari banyaknya myofibril. Myofibril terdiri dari unit kontraktil yang disebut dengan sarkomer. Sarkomer terletak berdekatan satu sama lain sepanjang myofibril. Setiap sarkomer terdiri dari filamen tipis dan tebal yang berselang-seling sehingga tampak seperti luikan. Otot berkontraksi ketika filamen tersebut berhimpitan satu sama lain. Filamen tebal disebut miosin berada di tengah sarkomer dan dibatasi oleh garis M. Sedangkan filamen tipis terdiri dari protein aktin yang dibatasi garis Z di sisi luar sarkomer. Dan selanjutnya nama-nama berbagai subdaerah sarkomer didasari pada penampilannya yang relatif lebih terang atau lebih gelap jika dilihat melalui mikroskop cahaya. Setiap sarkomer dibatasi oleh dua pita berwarna sangat gelap yang disebut dengan cakram Z atau garis Z. Cakram Z ini adalah cakram protein padat yang tidak mudah dilewati oleh cahaya. Transvers tubulus hadir di daerah ini. Area di antara cakram Z selanjutnya dibagi menjadi dua pita yang berwarna lebih terang di kedua ujungnya disebut I-band atau isotropik band, dan sebuah band yang lebih gelap di tengah yang disebut dengan A-band atau anisotropik band. Pita I tampak lebih terang karena daerah sarkomer ini terutama mengandung filamen aktin tipis yang diameternya lebih kecil memungkinkan lewatnya cahaya di antara mereka untuk masuk. Pita A di sisi lain mengandung sebagian besar filamen miosin yang diameternya lebih besar membatasi lewatnya cahaya. A singkatan dari anisotropik dan I untuk isotropik. Bagian pita A yang berbatasan dengan pita I ditempati oleh filamen aktin dan miosin. Juga di dalam pita A terdapat wilayah tengah yang relatif lebih terang yang disebut dengan zona H, di mana tidak ada tulang tindih aktin atau miosin ketika otot dalam keadaan rileks. Akhirnya, zona H dibagi dua oleh garis tengah gelap yang disebut dengan garis M. Dan selanjutnya di sini merupakan inti dari pembahasan, yaitu tentang mekanisme kontraksi otot rangka. Kontraksi atau gerak pada otot rangka terjadi apabila ada stimulus dari motor neuron. Motor neuron merupakan akson sel saraf yang berhubungan dengan sel otot. Kedua komponen tersebut akan membentuk struktur persambungan yang dinamakan dengan neuromuscular junction. Motor neuron akan membentuk impuls ke sel otot dengan cara mengeluarkan synaptic vesicle atau vesicle yang mengandung asetilkolin dari akson terminal ke synaptic shelf atau celah persambungan akson terminal dengan motor enplacer.
Sinaptik vesikel ini akan menempel pada motor enplate sehingga menimbulkan perubahan permeabilitas pada membran sarkoema atau ion natrium masuk dan kalium keluar, kemudian terjadi depolarisasi. Adanya perubahan tersebut membuat terminal sisterne mengeluarkan kalsium yang selanjutnya berperan dalam pergeseran tin-N-tip filamen sehingga menimbulkan suatu gerakan atau kontraksi atau pemendekan sarkomer. Sliding filamen teori dimulai dari adanya kalsium yang dilepaskan atau dikeluarkan oleh terminal sisterne ke sitosol. Kalsium ini akan menempel pada troponin sehingga membuat tropomyosin yang menutup dinding set terbuka. Cross bridges kaya ATP terhidrolisis atau ADP akan mengalami power stroke sehingga myosin akan menempel pada dinding set dan melakukan gerakannya atau pergeseran tin filamen. Adanya ATP atau adenosine triphosphate yang menempel pada cross bridges saat power stroke akan melepas atau memutus ikatan antara cross bridges dengan dinding set sehingga myosin kembali ke tempat semula. Kalsium yang menempel pun ikut terlepas sehingga dinding set tin filamen tertutup kembali oleh tropomyosin dan kalsium kembali ke sarkoplastik retikulum. Dengan demikian, pergerakan atau pergeseran tidak dapat terjadi lagi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.